orang bilang gitu ya. Kemudian analisa penurunan produksi atau deco-analysis itu merupakan suatu metode analisa sejarah kinerja produksi suatu sumur atau reservoir, bisa untuk sumur, bisa untuk reservoir, atau untuk struktur-struktur itu ya reservoir sebenarnya itu zona ya, zona. Satu zona itu satu reservoir. Kalau di lapangan misalnya lapangan apa? Rabung Mulih misalnya, Rabung Mulih itu ada banyak lapisan misalnya, lapisannya ada ABCD, maka reservoirnya juga ABCD. Ya. Satu lapisan itu satu reservoir, satu zona itu satu reservoir. Walaupun itu pada misalnya sumur satu itu menembus ke ABCD, berarti ABCD itu diperforasi. Tapi tidak semua sumur itu ada cadangannya, ada yang diperforasi. Jadi mungkin ada sumur 2 yang diperforasi cuma reservoir A dan reservoir B misalnya, yang CD enggak gitu ya. Jadi tergantung ya. Jadi kalau misalnya nanti diproduksikan, kemudian sumur A itu ABCD itu diproduksikan bareng secara komunal gitu. Jadi nanti kalau kalian menghitung untuk reservoir A saja, ya datanya hanya reservoir A saja. Jangan kalian gabung dengan ABCD tadi. ABCD walaupun produksinya kan cuma satu, misalnya 100. Nah, zona 1 ini produksinya berapa? Itu splitting ya. Disesuaikan dengan K dan H. Misalnya K itu permeabilitas, H itu adalah interval perforasi. Nah, metode analisa kinerja ini meramalkan produksi masa yang akan datang. Kita akan tahu kira-kira nanti tahun sekian produksinya berapa gitu ya. Kalau udah kita buat tren lainnya, kita akan tahu ya. Kemudian menentukan jumlah maksimum minyak atau gas yang akan dihasilkan sumur reservoir tersebut. Jadi menentukan jumlah maksimum minyak atau gas yang akan dihasilkan oleh sumur atau reservoir. Ini kalau misalnya untuk reservoir minyak itu batasnya adalah economic limit, tetapi kalau untuk reservoir gas adalah tekanan abundant ya. Jadi kalau kalian ngeplot Q versus T gitu ya, nah waktu suatu sumur itu bisa produksi sampai kapan, itu economic limit untuk sumur itu tuh berapa gitu ya. Kemudian kalian tarik garis, tadi yang plot Q versus waktu kan ada kurvanya itu. Tarik garis ekonominya berapa, kemudian kalian potongkan ke bawah, jadi waktunya akan tahu. Jadi kalau misalnya suatu reservoir yang diproduksikan sumur itu 5 misalnya, maka ekonomi limitnya terakhir produksi itu masih 5 sumur, maka untuk reservoir itu ekonomi limitnya adalah 5 kali kalau satu sumur berapa? Kalau satu sumur misalnya 8 barrel per day, maka 8 kali 5, 40 barrel per day untuk reservoir itu, gitu ya. Jadi tergantung jumlah sumurnya, tergantung satu sumurnya economic limitnya berapa. Economic limit itu adalah batas di mana biaya produksi itu sama dengan biaya yang dihasilkan. Jadi kalau kita misalnya satu sumur A itu kita produksikan tinggal 5 barrel misalnya. Nah 5 barrel itu harganya berapa? Sekarang barrelnya 70 misalnya. Kalau yang sekarang itu udah 100 ya banyak kan ya. Udah mahal minyak. Misalnya taruhlah 70. 5 barrel berarti 770 dikalikan 5, 350. Berarti kalau biaya produksi satu sumur itu 350 dolar, ya berarti pas itu batas ekonomi limit. Ya. Biaya produksi sama dengan biaya yang dihasilkan oleh sumur itu. Dan biaya yang dihasilkan, ya apa namanya, minyak yang dihasilkan itu kalau harganya berapa dikali berapa gitu. Kemudian menentukan jumlah maksimum minyak atau gas yang akan dihasilkan atau EUR. EUR itu estimate ultimate recovery ya. Nah, produksi minyak atau gas akan menurun selama proses produksi berlangsung sesuai dengan berjalannya waktu. Selalulah, Q itu nggak pernah naik. Kalau nanti ada yang naik, kan mesti hati-hati ya. Q ini naik gitu ya, kan mesti lihat naiknya ini kenapa? Apakah ada injeksi air?
ya. Apakah di dalam reservoir itu ada zona yang lain ya? Di dalam reservoir itu ada gini, dan ini kemudian naik, kemudian turun lagi gitu ya. Apakah ini merupakan kompartemen yang lain gitu? Jadi nggak bisa namanya suatu sumur itu produksi terus naik, turun naik ya enggak. Biasanya kan turun terus kecuali ada stimulasi ya. Kalau distimulasi ya naik gitu ya. Atau stimulasi atau mungkin ada injeksi air misalnya ya. Atau ada apa, stimulasi kan bisa menaikkan permeabilitas sehingga laju alirnya meningkat gitu ya, kalau stimulasi. Dan kurva akan menurun sampai economic limit ya. Ini economic limitnya di sini. Jadi kalau menghitung waktu di mana sumur itu nanti akan tidak ekonomis lagi, berarti kalau ini ada kurva, begitu yang motongnya di sini. Jadi nanti kinya waktunya di sini. Waktunya kapan gitu, itu adalah waktu economic limit ya. Kemudian syarat decline curve analisis ini syarat yang harus dipenuhi kalian saat kalian menarik garis, menarik trend line. Ini penting sekali ya. Banyak orang nggak perhatikan ini. Padahal itu penting karena kalau misalnya nggak sesuai dengan ini ya berarti salah narik garisnya gitu ya. Selama produksi tidak ada pembatasan produksi, ya. Jadi produksi tidak ada pembatasan, tidak ada perubahan selang perforasi dan tidak ada pekerjaan estimasi. Jadi kalau mau naik garis suatu sumur, berarti sumur itu tidak ada stimulasi, tidak ada perubahan selang perforasi. Kalau misalnya ditambah atau ditutup perforasinya sebagian gitu, itu nggak boleh ya. Misalnya waktu tahun sekian sampai tahun sekian, itu harus tidak ada stimulasi kalau mau narik garis ya. Tidak ada stimulasi, tidak ada pembatasan produksi di selang waktu yang akan kalian tarik trend lainnya. Untuk reservoir yang telah sempurna jumlah titik serapnya, maksudnya untuk reservoir yang sudah biasanya jumlah sumurnya tetap ya. Jangan misalnya sekarang sumurnya diproduksikan 5 satu reservoir itu, kemudian dibor lagi tambah 1, 6, kemudian kalian tarik garis, tarik trend line itu sampai dengan waktu produksi sumur yang kelima ini nggak boleh. Jadi ya pada saat diproduksikannya sumurnya tetap gitu ya. Selama sumurnya tetap pada saat waktu tertentu gitu. Kemudian untuk itu tidak ada perubahan sumur atau jumlah sumur ya, jadi tetap. Semua tidak ada perubahan kondisi operasi lifting method misalnya dari gas lift menjadi sakrot misalnya. Atau mungkin dari sakrot menjadi gas lift atau mungkin dari flow line flow natural flow menjadi gas lift, nggak boleh. Jadi waktu menarik garis di antara waktu itu tidak ada perubahan kondisi operasi baik lifting method, flow line maupun processing system ya. Jadi tidak ada ini. Ini yang perlu kalian ketahui waktu menarik garis. Tapi kalau kalian pakai simulator software apa namanya kalau yang embal itu kan untuk menghitung OIP ya, embal, eclipse gitu ya. Kalau yang biasanya kalau yang untuk ini kalian pakai software pipe ya, suka gitu. Sudah ingat saya. Jika analisa terdiri dari 3 tipe, yaitu hyperbolic decline, jika B-nya itu lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0 ya. Kemudian harmonic decline itu B sama dengan 1 dan exponential decline B sama dengan 0. Hampir sebagian besar perusahaan itu pakai yang decline exponential decline. Jadi B-nya sama dengan 0. Karena ini lebih optimis daripada kurva hiperbolik maupun harmonik ya. Jadi kita selalu pakai eksponensial, terminal dan sebagainya eksponensial decline. Nah, ini harmonik itu begini kurvanya ya. Ya, lengkungnya seperti ini. Kemudian kurva seperti ini kan mati ya. Artinya sampai di sini ditutup sumurnya. Ditutup, kemudian coba lagi naik. Ini naiknya kenapa? Mesti kita lihat di sini dipasangnya. Ada simulasi.
ada injeksi gitu ya, dan lihat lagi datanya, data well profile-nya ya, diapain gitu ya. Naik kemudian turun lagi, naik lagi, itu harus hati-hati ini kenapa gitu ya. Nah yang ditarik garis itu misalnya dari sini ke sini, misalnya dari sini ke sini misalnya, ini tidak ada perubahan perforasi, tidak ada apa, perubahan jumlah sumur dari segini sampai sini tidak ada tambah sumur misalnya, boleh ya. Maksudnya gitu, hiperbolik itu seperti ini, ya, ya. Kemudian yang eksponensial itu seperti ini, ya, lurus saja ya. Nah untuk narik garis, setelah kita tahu misalnya waktu sekian sampai sekian, misalnya ini sampai sini misalnya ya, di sini sampai sini, tarik garis seperti ini. Nah ini tidak ada tadi salah satu yang memenuhi, kemudian titik terakhir ini kan di sini. Ya, di sini. Kalau kalian mau membuat performance yang akan datang, maka titik terakhir ini dibuat garis eksponensial, yang apa eksponensial, maka titik ini dibuat garis sejajar dengan ini. Ya, itu. Kemudian baru ekonomi limitnya berapa, kalian tarik ke sini, kemudian motong ke sini. Nah ini adalah waktu apa ekonomi limit. Jadi waktu sumur atau reservoir itu sudah tidak ekonomis lagi. Ya. Ibu jangan anggap ini kalau ini apa namanya decline-nya ada eksponensial karena sebagian besar pakai decline-nya. Dan ini decline ini kita yang eksponensial contohnya elek ya. Ini contohnya kayak contoh apa namanya? Contohnya itu kayak bukan produksi ini ya eksponensial. Garisnya lurus-lurus memang, tapi kurvanya jarang yang lurus seperti ini ya. Bayangkan ya seperti ini, turun gitu ya. Jadi titik terakhir diproduksikannya itu ditarik garis sejajar dengan tren lainnya. Itu untuk menentukan apa namanya ekonomi limitnya. Ya. Aplikasi metode analisa performa produksi suatu sumur, reservoir atau struktur biasanya produksi hingga mencapai laju produksi ada yang disebut sebagai ekonomi limit. Setelah itu reservoir tersebut akan ditutup karena sudah tidak ekonomis. Dengan demikian untuk menentukan laju produksi pada ekonominya adalah ekonomi limit sama dengan contoh nih ya kita dibilang ya. Ya produksi suatu biaya untuk memproduksi minyak dari satu sumur itu $150 per day dan harga minyaknya adalah 15 barrel. Ya. Maka $15 per barrel. Maka laju produksi batas ekonomi sama dengan 150 per day dibagi dengan $15. Ini $50 per day, ini $15 BBL. Jadi ekonominya adalah $10 per hari. Tapi ya Mas, ini memang ada hitungannya seperti itu ya. Tapi kok di lapangan itu masing-masing lapangan lain-lain. Jadi kalau kalian mau tahu di mana, ya nanya aja di sana ekonomi limitnya berapa gitu. Di lapangan tertentu, walaupun itu satu misalnya Tamina di lokasi yang sama, mungkin lapangan ini sama lapangan yang lain beda ya, beda ekonomi limitnya gitu. Karena biaya pun juga tergantung dari reservoir itu di mana tempatnya, posisinya di mana gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu berapa ekonomi, sebaiknya nanya saja gitu ya, nggak usah pakai rumus. Kemudian kalau eksponensial, yang Ibu bahas eksponensial decline tadi yang B-nya sama dengan 0 ya tadi ya. Jadi Q sama dengan QO, E pangkat min DT, di mana len Q kalau ini dilenkan, maka menjadi len QO min DT ya. Kemudian T akan sama dengan len QO min len Q dibagi D. D itu adalah apa namanya decline rate-nya. T itu waktu, itu sama dengan NP dibagi dengan QO min Q len QO per Q ya.
Nah, T sendiri ini rumusnya 365 kalikan QO per Q dibagi D, sehingga NP ini sama dengan QO min Q dibagi D, E pangkat D sama dengan 1 min D kecil ya. D ini sama dengan 1 min E pangkat D. D ini decline rate ya. D itu konstanta decline rate, kalau ini annual decline rate ya. T itu adalah time. Kemudian satuannya tahunan itu adalah volume per tahun, kalau bulan ya barrel per month gitu ya, tergantung ya. Tahun berarti per year ya. Biasanya kalian misalnya datanya banyak banget ya kalian, dan banyak banget misalnya dari tahun berapa ke berapa itu kalian mau meringkas ya di tahunnya aja dinaikkan berapa, misalnya 2 tahun sekali datanya itu bisa juga. Misalnya dari tahun 70 itu sudah 50 tahun. Ya 50 tahun titiknya berapa? Per bulan sudah berapa gitu ya. Jadi ini apa namanya? Gantung apa? Satuan dari interval tahunnya. Yang 1 tahun itu Q1 sama dengan QO, E pangkat min 1 kalikan D, T 2 tahun itu Q2 sama dengan QO, E pangkat min 2D. Jadi 2 itu dipangkatin di E-nya ini ya. Ini min TD kan, T-nya adalah ini ya. Kemudian production performance, meramalkan produksi yang akan datang, menentukan ultimate recovery ya. Jadi ini QO, ini D itu decline rate-nya, kemudian ini T economic limit, ini ke economic limit ya. Kemudian kalau QO versus NP, maka nih sini nih kalau economic limit dibahasnya ada ini NP economic limit ya. NP maksudnya. Simulasi menganggap bahwa dengan satu tanpa simulasi produksi sumur sama ya. Kalau stimulasi itu yang sama ada NP-nya ya, NP-nya sama. Ini Q awalnya, kemudian distimulasi QO-nya kan naik ya. Tapi NP max-nya baca sama di sini, pada limitnya di sini. Cuma bedanya di waktunya, waktu ekonomi limitnya jadi beda. Ya karena ini Q-nya naik sini, kemudian ini awalnya, kemudian naik sini, maka Q ekonomi limitnya menjadi waktunya menjadi beda ya. Dari sini ya. Berubah maju ke depan karena produksinya besar. Kalau NP-nya tetap aja sama ya. Simulasi mau enggak ya segitu memang adanya segitu minyaknya gitu. Kalau mau diperbesar minyaknya QO-nya maka waktunya mesti lebih kecil ya. Habis maksudnya gitu ya. Ini kalau injeksi gimana? Kalau injeksi itu NP primary ini, kemudian kalau diinjeksi maka NP-nya naik ya. Ada delta NP, ini selalu ada seperti itu ya. Kemudian kalau ini T ekonomi limitnya juga saja beda berubah ya. Kalau diinjeksi itu ya, jadi berubah. Tadi waktu distimulasi itu yang berubah NP-nya tetap, tapi waktu ekonominya beda ya. Ini contoh soal. Produksi sumur minyak menurun secara eksponensial, annual decline rate adalah 0,412. Produksi awal QO 6.200 STB per D setelah 1 tahun produksi. Sumur distimulasi, kemudian produksi yang diharapkan QO bintangnya 7.200. Jadi naik 1.000 ya, diharapkan dengan adanya simulasi QO-nya akan naik 1.000 per D ya. Kemudian produksi menurun lebih tajam secara eksponensial. Ekonomi limitnya 10 STB per D, angka tanpa atau dengan stimulasi kumulasi produksi ada tetap sama tes tadi ya. Di gambar tadi kan juga kalau distimulasi itu NP-nya tetap sama. Yang beda adalah waktu ekonomi limit ya. Jadi ini pertanyaannya hasil hitung kumulatif produksi minyak yang dihasilkan sumur. Jadi ini baik distimulasi maupun tidak distimulasi sama kumulatif produksinya. Hitung kumulatif produksi sebelum stimulasi ya. Kemudian annual decline rate D setelah stimulasi, hitung penambahan produksi minyak jika distimulasi selama 1,5 tahun. Ini jawab diketahui QO 6.200, Q ekonomi limitnya 10, kemudian D-nya 0,412 tahunan ya produksi alaminya selama 1 tahun. Distimulasi QO-nya 7.200 produksi setelah stimulasi. Setelah 1,5 tahun distimulasi ya. Coba lihat. NP max itu rumusnya QO min Q ekonomi limit dibagi D,
Ini QO-nya 6.200 dikurangi kuantitas 10 dibagi dengan delta 0,12 dibagi 365 ini karena setahun 365 hari sehingga ketemunya adalah 5483,85 STB ya. Gitu ya. Kemudian yang B kumulatif produksi minyak sebelum stimulasi. Jadi NP 1 tahun berapa? Q1 sama dengan QO pangkat E min DT. Kemudian NP 1 tahun itu sama dengan QO dikurangi Q1 dibagi D, maka sama dengan ini QO min QO pangkat QOE pangkat min DT dibagi dengan D sama dengan, jadi Q1-nya ini diganti dengan QO ini ya. Jadi QO dikurangi dengan QOE pangkat min DT ya. Q1 ini diganti dengan data ini ya. Berarti sehingga QO-nya dijadikan dikeluarkan jadi 1 min E pangkat min DT, QO-nya 6.200 kali 1 min E pangkat D-nya 0,12 kali 1, T-nya 1 dari 1 tahun, 0,412 dibagi 365, ketemunya segini. Nah, itu nomor yang B. Kemudian yang C, decline tahunan atau D, C ini decline tahunan ya, atau D ya. Ditanyakan ada D setelah stimulasi. NP setelah stimulasi sampai ekonomi itu NP bintang. Jadi NP bintang itu sama dengan NP max dikurangi dengan NP 1 tahun. Jadi NP stimulasi ya. NP bintang itu NP hasil stimulasi gitu ya. Artinya kan NP maksimum berapa dikurangi dengan NP 1 tahun waktu tidak ada stimulasi ya. Jadi NP max tadi berapa ketemunya? Maxnya ini ya 5 sekian dikurangi dengan NP 1 tahun. Ketemunya adalah segini ya. NP bintang. NP bintang ditambah NP 1 tahun NP max ya. Kemudian NP bintang itu rumusnya sama dengan Q bintang dikurangi dengan Q ekonomi bagi D bintang. D bintang itu ada decline rate saat stimulasi. Jadi D bintang sama dengan QO dikurangi Q ekonomi limit dibagi NP kali dibagi dengan 365. Jadi D sama dengan ini dibagi dengan ini ya. Bagi 365. Jadi QO-nya bintangnya kan 7.200 tadi ya. Kita harapkan yang estimasi 7.200 kurangi 10 dibagi dengan NP bintangnya udah diketahui tadi 36 sekian dibagi sama dengan 723. Jadi di awalnya itu berapa tadi? Di awalnya berapa? Menjadi ini 0412 ya di awal D tanpa stimulasi. Kemudian D stimulasi itu decline rate-nya menjadi berubah menjadi 0,723 ya. Nah, D penambahan produksi minyak jika sumur distimulasi apabila distimulasi selama 1,5 tahun. Apabila tidak ada stimulasi, D-nya segini tadi ya. QO-nya segini, T1 tahun adalah segini ya. 1 tahun ditambah stimulasi 1,5 tahun. Jadi 2,5 tahun. Ini jika tidak ada stimulasi ya. Coba ya. NP 1,5 tahun itu Q1 dikurangi Q 2,5 ya. D KO ini QOE ini Q1-nya dikurangi dengan Q2-nya ya, Q2,5. Jadi 2,5. Jadi bagi D, kemudian QO dikeluarin E pangkat ini dikurangi dengan E pangkat ini ya. Sehingga ketemunya sama 1 sekian STB ya. NP 1,5 tahun itu kalau tidak pakai stimulasi ya cuma 1, segini ditambah yang NP 1 tahun tadi. Ya. Nah, sekarang kalau distimulasi berapa? Stimulasi QO-nya kan 7.200. Di bintangnya segini, T-nya 1,5 tahun, sama-sama 1,5 tahun, tapi ini ada stimulasi ya. Di NP bintang 1,5 tahun sama dengan QO, dikurangi QO bintang, dikurangi Q bintang 1,5 dibagi D bintang ya. Sama dengan QO dikurangi dengan QO bintang kali E pangkat min D bintang
pangkat T ya, pangkat D dibagi dengan D. Nah, ini Q1,5 sama dengan ini ya. Ininya 1,5 ya. Jadi QO ini 1,5 kali D bintangnya kan 0,723. Jadi 7.200 kali 1 min E pangkat sekian kali D bintang dibagi dengan D bintang dibagi 365. Semuanya segini ya. NP 1,5 tahun. Tadi NP 1,5 tahun tanpa itu berapa? Ini 1,5 tahun cuma 1,6. Kalau ini 2,4 ya. Jadi setelah simulasi naiknya NP-nya adalah besar ya. Jadi pada produksi akibat simulasi NP 1,5 bintang dikurangi NP tidak simulasi 1,5 sama dengan sekian, jadi 728.995 STP. Jadi simulasi sama tidak bedanya sekian ribu, besar juga ya, 729 ya. Nah, grafik ukuran produksinya seperti ini kalau digambarkan ya. Ini QO, decline rate-nya 0 sekian, kemudian QO bintang tadi 7, berapa decline rate-nya ya. Cuma key economic limit, NP-nya tetap sama, waktunya yang beda. Waktunya awalnya segini, kemudian disimulasi maka awalnya menjadi segini ya. Contoh soal nomor 2 ya. Suatu reservoir tekanan awal 3000 PSIA, tekanan saturasi 2200, stop tank oil in place 100 STB, no water drive, data activities sebagai berikut. Ini ada data tekanan, ada data LS. Kalau kalian lihat LS-nya ini, ya jadi ini adalah reservoir undersaturated ya. PO-nya mestinya naik, kemudian turun ya. Ya, naik kemudian PB bubble point-nya adalah di 2200 ya. Nah, pada saat bubble point itu BG-nya segini, kemudian NP-nya itu segini, NP bubble point ya. Kemudian berapa hari QO-nya segini. Nah, Q awalnya itu diketahui 12.000. Jadi ini sebenarnya gabungan antara decline curve sama material balance. Ya, seperti itu ya. Ini kan ada material balance yang ini kalau lihat data FS-nya berarti reservoir undersaturated, kalian bisa NPBO sama dengan NPBO sama NPO min BOI ya, rumusnya yang di sini. NP-nya diketahui, BO-nya diketahui, BO-nya diketahui, BOI-nya juga diketahui ya. Dari situ ketemu N ya. N-nya diketahui tadi ya. Jika laju alur minyak menurun secara eksponensial, berapa hari waktu yang digunakan untuk produksi minyak hingga tekanan 2200. 2200 itu pas bubble point ya. Kemudian berapa laju alur BOPD pada tekanan 2600. Pertanyaan ini. Kemudian berapa barrel oil per day laju alur pada tekanan 1700. Jadi ini ditanyakan, ini ditanyakan, ini ditanyakan. Ini juga harinya. Dan pada saat P17 itu ada sudah 750 hari diproduksikannya ya. Bikinnya diketahui ya. Coba kita kerjakan. Berapa hari waktu untuk memproduksi minyak hingga tekanan 2200. Jadi ada rumus NP sama Q1 min Q2 dibagi D. NP-nya berapa? NP-nya 344 ini pada saat apa namanya? Bubble point tadi ya. Ini NP-nya bubble point, NP sama dengan Q1 min Q2, Q1-nya 12.000 diketahui. Jadi Q2-nya 9.400 ya. Nah, Q2 ini baik ketahui nih ya. Q1, Q2, NP diketahui, jadi D yang dihitung ya. D kalikan D T waktu ya. Jadi ini ketemu D-nya sama dengan 0,2754 tahun ya. Sehingga T waktu sama dengan 365 dan Q1 per Q2 dibagi D. Ketemunya 323,65 hari ya. Waktu untuk produksi hingga tekanan bubble point ya.
Kemudian berapa QO pada 2.600. NP ini yang tadi Ibu bilang, pada saat 2.600. Nah, ini kan masih 2.600 kan masih di atas bubble point. Jadi masih bisa pakai dari sini sampai sini itu masih bisa pakai rumus NPBO sama dengan NBO min BOI ya. Baik di sini, baik di sini, baik di sini boleh ya. Karena ini masih under saturated. Kalau di sini udah nggak boleh ya. 1.700 itu reservoirnya sudah bukan under saturated ya. Sudah turun ya. Bisa bubble point saja. Kita lihat. NP 2.600 NBO min BOI dibagi BO. Jadi 100 kali 10,6 ini NP-nya diketahui ya. N-nya diketahui segini ya. N-nya sama dengan 100 kali 10,6 dikali dengan BO dikurangi dengan BOI dibagi dengan BO ya. Ketemunya NP sama dengan sekian. Jadi 2.257.182, jadi 2 miliar. Sebentar. Ya, 2 juta ya. 2.257.182 STB ya. 2 juta ya. NP 2.600 PSIA ya. Kemudian yang NP sama dengan Q1 min Q2 ini sampai dengan economic limit ya 2.600. Ini tanyain kan Q 2.600 tadi, Q 2.600. Q 2.600 itu oh ini tanyain ya Q 2.600. Diambil dari NP itu pada saat 2016 kan diketahui tadi NP-nya berapa. 2257 nih ya NP-nya. NP sama dengan Q1 min Q2 dibagi dengan G, maka Q1-nya kan 12.000. Dikurangi dengan Q 2.600. Jadi ketemunya Q 2.600-nya 10 ya. 10.296,93 barrel per day ya. Q 2.600. Nah, sekarang tanyain berapa laju alir pada 1.800. Ini Q sama dengan QOE pangkat min DT, Q 1.700 sama dengan QO-nya 12.000 awalnya ya. Kali E pangkat DT-nya segini 2,2754 kali dengan waktunya kemudian 750 hari gitu ya. Jadi dibagi dengan 365. Jadi ketemunya Q 700 sama dengan 6.814,31. Pertanyaan? Ibu, Ya. saya izin nanya, yang untuk 100 kali 10 pangkat min 6 itu dari STOIP-nya ya, Bu? Ini kan diketahui OIP-nya. Jadi kayaknya ini soal ini gabungan antara material balance sederhana dengan Plankov ya. Ini ada 100 kan tadi? Sebentar. Ketahuinya kan 100 ya. Ya, STOIP-nya tadi 100, Bu. Iya. Itu kan stock tank oil in place. Jadi N. Jumlah minyak mula-mula. Jadi N-nya diketahui ya. Jadi, Oh, baik, Bu. Mengerti. Ya. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Ingat ya. Supaya kalian lebih ini ya, ada tugas hari ini untuk meringkas ini yang dikumpulin di GCR ya, supaya kalian selain tadi mendengar juga menulis, jadi biar ngerti gitu ya. Karena nanti kalau ujian ya tinggal paling tidak ingat lah ya apa yang kalian tulis ya. Tugasnya itu untuk minggu depan, kemudian minggu depan kita latihan soal ya. Ada pertanyaan dari sini? Contohkan ini ya. Contoh soal nomor 2 ya. Ini stock tank oil in place ya. Stock tank oil in place sama OIP Mas. 100 mm STB. Jadi tadi kan NPBO sama dengan NBO min BOI. Rumusnya kan itu. Jadi dari 3.000 sampai 2.200 itu masih unsaturated ya. Kalian bisa pakai rumus itu.
Nanti kalau kalian ambil TA reservoir gitu, kemudian awalnya unsaturated, kemudian saturated kan, kan sama dengan tekanan bubble point, kemudian saturated. Data yang sebelum PB itu kalian bisa menghitung N jumlah minyak mula dengan rumus yang sangat sederhana. Ya. OIP-nya ya. Soalnya kalau reservoir apa namanya saturated ya lain lagi ya. Tidak sederhana itu ya. Ada pertanyaan? Ini sudah Ibu upload di WA ya. Jadi kalian bisa belajar ini juga nanti untuk apa namanya? Untuk UAS ya, bahan UAS, materi UAS. Dan untuk minggu depan kalian ini tugasnya untuk meringkas saja ya. Supaya ngerti gitu ya. Nanti besok minggu depan kita latihan ya. Ibu stop. Kita foto lagi yuk. Lihat webcamnya Mas. Jadi sebenarnya materi teknik reservoir untuk kelas 1 itu sebenarnya nggak begitu banyak ya. Cuman memang kalau mau apa namanya tapi cukup untuk mengerjakan tugas akhir. Seandainya nanti ada waktu info dan lain sebagainya, itu nanti ada tambahan belajar sedikit ya. Mungkin dibimbing oleh dosen masing-masing. 18 ya nggak masuk berapa ya? 21, 3 berarti ya. Gue absen dulu ya. Foto dulu kemudian absen ya. Tahap pertama tuh Kanda Tario dan Java fotonya 2 kali foto ya. Ini ya. Merah siapa ya?